Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, pengejaran mobil pickup yang mengangkut kayu jati ilegal oleh tim polisi hutan terjadi di Madiun. Mobil pickup bahkan masuk dan keluar jalan tol dengan menabrak palang pintu tol, hingga bisa dihentikan polisi di luar jalan tol. Jalan raya arah Caruban, Madiun arah Caruban, masih kejar-kejaran. Kejar-kejaran mobil pickup pengangkut kayu jati curian dengan tim polisi hutan terekam kamera ponsel petugas. Polisi hutan dari Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Madiun mengejar pickup mulai dari Jalan Raya Madiun menuju Surabaya sekitar pukul 3 Sabtu dini hari. Mengetahui ada mobil polisi hutan yang mengikuti, sopir mobil pengangkut kayu langsung tancap gas. Bahkan mobil pickup menabrak palang pintu jalan tol saat masuk dan keluar tol Caruban. Meski demikian, mobil pickup tak berhenti hingga akhirnya bisa dihentikan petugas saat keluar jalan tol di Desa Kulumutan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Saat dihentikan, satu penumpang mobil kabur sehingga polisi hanya meringkus sopir pickup berinisial BG, warga Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Mobil berikut barang bukti berupa 3 gelondong kayu jati ukuran besar diserahkan ke Polres Madiun. Berdasarkan pemeriksaan sementara, kayu jati itu dicuri dari petak 297B, kawasan Resor Pemangku Hutan Wungu BKPH Dungus. Mobil tersebut masuk pintu tol Caruban, arah pintu tol Caruban, masuk pintu tol dengan menabrak palang pintunya. Sampai keluar pintu tol Madiun, itu pun diterabas palang pintunya. Kita ikuti terus, di belakangnya kita kejar, arah kiri lagi, arah ke Caruban lagi. Pada akhirnya tertangkap berhasil diamankan di daerah Kulumutan, Desa Kulumutan, Saradan. Sementara kita masih melakukan penyelidikan. Ya, ini kayu ini diperkirakan berasal dari hutan. Dan untuk hasilnya nanti diperjelas di penyelidikan. Kalau pemeriksaan sementara kayu ini mau dibawa kemana? Untuk kayu sementara kemana arahnya kita belum tahu. Tapi pada saat melakukan penangkapan yang jelas terduga pelaku inisial BHS ini lari menuju tol, keluar lagi, lalu dilakukan penangkapan oleh perhutani di Kulumutan. Polisi masih mengejar satu tersangka lain yang identitasnya sudah diketahui. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, informasi berikut patut menjadi perhatian agar lebih hati-hati. Di Mojokerto, Pak Sutri hilang terseret arus saat mandi di sungai bersama 4 keponakannya mengisi libur panjang. Pasangan suami istri dilaporkan hilang akibat terseret derasnya arus saat mandi di Sungai Banyak, Dusun Watu Tumang, Desa Candiwatu, Kecamatan Pacet. Korban adalah Ari Budi Yuwono berusia 53 tahun dan Ririn Martiningsi berusia 53 tahun, warga Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Peristiwa naas terjadi saat kedua korban dan 4 keponakannya mandi di sungai di depan villa yang mereka sewa, menikmati liburan bersama keluarga. Tiba-tiba air meluap hingga mereka terjebak di tengah, sedangkan 4 keponakannya selamat. Diduga korban tak kuat menahan derasnya air hingga hilang terbawa arus sungai. Hingga saat ini korban masih dalam pencarian. Sehingga agak kewalahan atau kesulitan untuk naik. Nah, Budinya menolong. Setelah menolong jatuh sekalian. Yang ditolong siapa? Yang ditolong suaminya. Nah, suaminya tolong. Setelah itu datang air itu sudah nggak ngatasi gitu. Deras berarti ya? Akhirnya derasnya nggak seberapa sebetulnya tadi, karena anak saya ini masih bisa mengatasi air itu. Tapi kondisi hujannya gimana? Kondisinya hujan tadi ya. Hujan deras apa enggak? Iya, hujan deras. Ya, hujan Waktu yang tenggelam itu berapa orang? 2 orang. 2 orang suami istri? Suami istri ya. Kita bagi menjadi 3 seru. Seru pertama dari titik TKP, susur sungai menuju ke utara. Kemudian ada tim juga yang menunggu di jembatan. Satu tim lagi menuju sebuah titik yang dicurigai kebiasaan itu kalau ada apa-apa nyangkutnya di situ. Sekarang masih di Sanggong. Artinya sekarang masih
Belum ditemukan ya? Belum ditemukan. Sementara itu di Kabupaten Madiun, jasad bocah berumur 4 tahun Al-Gaisan Hafiz Farhezi yang hilang tenggelam ditemukan tersangkut ranting bambu di sekitar jembatan Desa Ngelandung, Kecamatan Geger. Korban ditemukan tersangkut ranting bambu, kemudian dievakuasi petugas ke rumah duka di Desa Jatisari, Kecamatan Geger. Kondisi ditemukannya korban itu di sekitaran jembatan Ngelandung, itu yang arah ke Bacem. Kalau dilihat dari jarak titik awal prediksi kita, karena memang korban jatuh ke sungai itu tidak ada saksi yang melihat. Prediksinya kemarin itu dari titik awal jatuh itu sekitar hampir 2 kilo. Sebelumnya korban anak pasangan Supriyanto dan Sriani ini Sabtu dilaporkan hilang dan ditemukan mengapung di sungai. Namun kembali menghilang hingga akhirnya ditemukan sekitar 1 km dari lokasi awal ditemukan pada Minggu pagi. Dia Eko Purwoto dan Dirgo Suyono melaporkan dari Mojokerto dan Madiun. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda mengimbau masyarakat agar tetap waspada dengan perubahan cuaca. Terlebih pada bulan Februari ini merupakan puncak musim hujan, sehingga potensi cuaca ekstrim yang mengakibatkan bencana hidrometeorologi cenderung meningkat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda Surabaya di Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan peringatan dini akan potensi terjadinya cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Jawa Timur. Masyarakat yang tengah memanfaatkan libur panjang diimbau untuk tetap waspada. Petugas BMKG Juanda, Swastia Ayudia Priyatmayanti mengungkapkan wilayah Jawa Timur saat ini memasuki puncak musim hujan hingga akhir Februari yang ditandai tingginya curah hujan, sehingga potensi cuaca ekstrem yang mengakibatkan bencana hidrometeorologi cenderung meningkat. Jawa Timur memasuki puncak musim penghujan pada bulan Februari, sehingga masyarakat tetap dan selalu waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, kemudian tanah longsor, angin kencang, puting beliung, dan juga hujan es. Jadi BMKG memprediksi untuk bulan Februari ini memang terjadi peningkatan jumlah curah hujan tentunya. Salah satunya seperti kejadian kemarin itu memang selain dikarenakan kondisi suhu muka laut yang lebih hangat dan juga kelembapan di atmosfer dari lapisan rendah hingga lapisan tinggi itu sangat lembab, di mana kelembapan di mana udara yang lembab itu merupakan bahan utama untuk pembentukan awan-awan hujan. Selain itu, suhu permukaan laut yang hangat dan adanya daerah konvergensi atau pertemuan massa serta adanya gelombang Kelvin juga turut mendukung terbentuknya awan hujan di area Jawa Timur. Oleh karena itu, jika masyarakat melihat adanya awan berwarna abu-abu pekat, diminta untuk waspada karena bisa menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor. Jainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, banjir menerjang puluhan perahu nelayan tradisional yang bersandar di muara Sungai Gadon, Kabupaten Tuban. Derasnya arus air bercampur lumpur menyebabkan belasan perahu hanyut hingga saling bertabrakan. Akibatnya 4 perahu hancur dan belasan lainnya rusak. Puing-puing perahu nelayan berserakan di kawasan pantai Desa Gadon, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban. Sementara sejumlah nelayan berusaha mengais potongan papan maupun bagian perahu yang masih dapat dimanfaatkan. Perahu tradisional nelayan ini hancur usai diterjang banjir luapan Sungai Gadon. Menurut nelayan, 4 perahu yang hancur yakni milik Wisno, Lani, Kasmin, dan Arifin. Kalau ini itu sebenarnya sudah parkir, ini sebenarnya sudah di KS, ada galurnya. Nanti pada datang begitu besar, akhirnya kosongan dari air, terus tanahnya kegurus, akhirnya dia hanyut dan menampak yang lain-lain. Ini Puja Marti itu, namanya Marti juga sudah tenggelam, dan dia sudah ikut hanyut dan menampak. Akhirnya tendang ini, ikut hancur ini, adanya bawa pulang sudah.
Pak, ini awalnya berarti parkir gitu? Ya, ini parkir semua parkir. Sebelumnya banjir bandang menerjang terjadi hujan deras beberapa jam. Tingginya intensitas hujan menyebabkan debit air Sungai Gadon meningkat drastis. Selanjutnya air bercampur lumpur menerjang perahu-perahu nelayan yang sandar. Belasan perahu hanyut terbawa arus dan tenggelam, bahkan hingga saling bertabrakan. Tidak ada yang dapat dilakukan nelayan karena arus sangat deras. Pak, ceritanya gimana Pak, perahu-perahu ini kok bisa rusak Pak? Ini dikarenakan ada banjir bandang, hujan mulai dari siang Pak, hujan yang sebelah selatan itu terus tebusnya dari ke sungai ini mengakibatkan banjir bandang. Itu sampai tinggi berapa Pak banjirnya? Hampir 3 meter Pak. Terus posisi perahu-perahu ini saat itu parkir atau gimana? Parkir, terus yang parkir sebelah selatan itu langsung nabrak perahu-perahu yang sebelah utaranya, terus itu langsung tenggelam. Yang rusak ada berapa Pak ini? Hampir, kalau yang parah itu hampir 6 Pak. Ketiadaan tanggul penahan ombak di pantai membuat nelayan menyandarkan perahu di sungai agar terlindung dari ombak. Namun jika hujan deras, sebaliknya ancaman datang dari aliran sungai yang meluap. Meski setiap musim hujan banjir bandang menerjang, namun tak sampai merusak perahu nelayan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, mencari penyebab banjir yang merendam kawasan Waru Sidoarjo, petugas Badan Penanggulangan Daerah bersama Dinas Pekerjaan Umum Jawa Timur melakukan susur sungai. Hasilnya, petugas mendapati hilir Sungai Buntung yang jadi pembuangan air tertutup eceng gondok. Petugas akan mengerahkan eskavator amfibi untuk mempercepat pembersihan. Dengan menggunakan perahu karet, petugas Badan Penanggulangan Daerah BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum Jawa Timur melakukan susur sungai Kali Buntung yang menghubungkan wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Titik awal susur sungai dilakukan mulai dari hilir, yakni di kawasan Tambak Oso perbatasan Surabaya dan hingga hilir sungai di Waru Sidoarjo. Setelah menyusuri sungai, perahu petugas tidak bisa mencapai hilir sungai karena tertutup eceng gondok sepanjang 300 meter. Hamparan eceng gondok yang menutup sungai inilah diduga jadi salah satu penyebab air tidak bisa langsung terbuang ke laut dan menyebabkan banjir di kawasan Waru Sidoarjo beberapa waktu lalu. Petugas BPBD dan PU SDA Jatim akan segera menormalisasi sungai dengan mengerahkan eskavator amfibi untuk mempercepat pembersihan eceng gondok yang menutup aliran sungai sehingga air bisa langsung terbuang ke muara laut. Dan BPBD Provinsi Jawa Timur melakukan susur sungai di Kali Buntung karena dari hasil identifikasi kemarin bahwa penyebab banjir yang ada di wilayah Waru dan sekitarnya karena banyak terdapat eceng gondok yang di daerah Sungai Kali Buntung. Selain melakukan pembersihan eceng gondok, petugas BPBD juga meminta masyarakat yang tinggal di sekitar sungai turut menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di aliran Sungai Kali Buntung. Kecamatan Waru ini banyak di Desa Waru, PP Legi, sama Medaeng, dan Jemurasi. Seperti yang disampaikan Pak Kabid PUSDA bahwasanya salah satu penyebabnya adalah eceng gondok sehingga alirannya tidak lancar. Dan salah keduanya penyebabnya adalah banyaknya sampah. Jadi warga masyarakat nanti kami harapkan ketika sudah dibersihkan, aliran sudah lancar, warga juga mempunyai kepedulian untuk bisa membuang sampah pada tempatnya, tidak di sungai. Selasa 6 Februari 2024 akibat hujan deras dengan intensitas tinggi, air Sungai Buntung meluap hingga mengenangi permukiman yang ada di kawasan Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo selama 2 hari. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.